Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kan hanya 2 ayat. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita bacanya secara bersama-sama. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, demikian jauh pembacaan kita yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Selamat Tunaye. Shalom. Shalom. Selamat Tunaye. Nah, tema yang akan saya bawakan saat ini adalah setelah mati manusia pergi kemana, atau kemana manusia setelah mati. Ketika kita sudah mati, kita pergi kemana? Ya, ini merupakan suatu pertanyaan sebenarnya yang menimbulkan banyak jawaban dari berbagai perspektif atau pandangan dari setiap aliran atau kepercayaan. Jadi semua pandangan dan sebuah kepercayaan itu sangat mempengaruhi pandangan mereka tentang suatu pertanyaan, kemana manusia setelah mati. Kalau kita sudah mati dari dunia ini, kemana kita akan pergi? Karena itu, saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang pasti di dalam hidup kita saat ini adalah kematian. Itu sesuatu yang pasti, karena tidak ada orang yang tidak akan mati. Kenapa semua manusia pasti akan mati? Karena kematian itu adalah akibat dari dosa. Ya, tapi memang nanti ada beda. Kalau bagi orang yang tidak percaya, kematian itu memang hukuman dari dosa. Tapi bagi orang yang percaya, kematian bukan hukuman dosa, tapi itu sebagai satu gerbang bagi dia. Karena itu, saudara, sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita adalah kematian. Karena itu tidak peduli kita masih pemuda, pemudi, dan lalu kita berpikir, saya masih muda, masih umur 17 tahun, 24 tahun, 25 tahun, karena itu saya masih akan hidup lama di dunia ini. Karena kita berpikir hanya orang yang sudah tua-tua yang cepat mati, atau yang dekat dengan lubang kubur. Tapi berapa banyak anak muda yang pernah berpikir seperti itu, bahwa saya pun yang muda seperti ini, itu pun pasti akan mati, karena saya tidak tahu kapan saya mati. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua harus berpikir. Dari kita anak kecil, pemuda-pemudi, orang dewasa, bahkan yang sudah lansia sebenarnya harus memikirkan hal ini. Kita semua akan mati. Tapi pertanyaan lebih lanjut, kalau kita mati, kita pergi kemana? Nah, itu harus ada di dalam setiap diri kita, pertanyaan seperti itu. Karena itu tidak salah kalau ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu setiap umur yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kesempatan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kemana manusia setelah mati? Manusia pergi kemana setelah mereka mati? Karena itu ada beberapa pandangan-pandangan dari beberapa aliran kepercayaan. Bahkan di dalam kekristenan pun ada banyak yang berbeda paham, sekalipun diacu dari Alkitab yang sama. Karena itu, saudara-saudara, misalnya dari pandangan orang-orang Advent misalnya, mereka itu percaya bahwa setelah kita mati, itu sebenarnya kita itu tidur panjang tanpa sadar sama sekali. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, baru dibangkitkan. Nah, kepercayaan atau doktrin mereka itu namanya sleep of the soul, atau tidurnya jiwa. Jadi mereka percaya setelah mati, jiwa kita tertidur dulu. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita sadar dan dibangkitkan. Juga saksi Yehova itu percaya bahwa setelah manusia mati,
orang-orang yang tidak percaya misalnya, mereka memang dikatakan bahwa mereka akan masuk neraka, tapi setelah masuk di sana tidak lama, setelah dihukum di sana langsung raib, langsung hilang, langsung lenyap. Karena mereka berpikir bagaimana Allah yang kasih bisa menghukum manusia berdosa selama-lamanya di neraka. Karena itu mereka tidak percaya bahwa manusia berdosa itu dihukum selama-lamanya di neraka. Karena itu memang dihukum sebentar, tapi langsung raib atau hilang total. Ya, jadi itu pandangan mereka. Dan juga orang Katolik percaya adanya api penyucian. Bagaimana orang-orang yang mati itu akan pergi ke api penyucian kalau mereka banyaknya berbuat baik misalnya. Nah, mereka di sana itu tidak lama. Tapi kalau kebanyakannya dosa daripada perbuatan baik, maka akan lama juga di sana. Dan dikatakan bahwa proses di sana juga ya lumayan, ya. Tidak enak seperti di surga, tapi juga tidak sengsara seperti di neraka, ya. Jadi itu pandangan-pandangan dari orang-orang yang berpandangan kemana manusia setelah mati. Dan juga ada juga yang percaya bahwa, dan ini kepercayaan atau pandangan yang paling populer dalam kekristenan, yaitu adanya tempat penantian. Bagaimana orang-orang yang mati itu masih pergi ke suatu tempat penantian, ya, masih pergi ke suatu tempat penantian. Dan biasanya orang yang percaya seperti itu menganggap bahwa tempat penantian itu adalah Firdaus. Karena itu ada orang yang beranggapan bahwa Firdaus dengan surga itu dua tempat yang berbeda, ya. Jadi Firdaus itu bukan surga menurut mereka. Jadi itu semacam satu penantian dari orang-orang yang sudah mati. Tapi saudara-saudara, ini pun sebenarnya salah. Karena sebenarnya Firdaus itu sama dengan surga. Kalau kita membaca tentang kisah bagaimana penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus di atas kayu salib, bagaimana dia bertobat di akhir-akhir hidupnya. Penjahat itu bertobat, lalu Yesus menjamin bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu dalam Lukas 23 ayat 43. Dan ayat 46-nya dari Lukas 23 itu, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau di Lukas 23 ayat 43, Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi di ayat 46, Yesus menyerahkan rohnya ke Bapaknya, yaitu di surga. Maka, kalau memang Firdaus dan surga itu dua tempat yang berbeda, maka Yesus menjanjikan dia akan bertemu dengan penjahat itu di Firdaus, tapi di akhir hidupnya Yesus pergi ke surga. Kalau ini dua tempat yang berbeda, maka Yesus sedang berbohong atau menipu penjahat ini. Karena dia sudah berjanji dia akan bersama dengan penjahat ini di Firdaus, tapi pada akhirnya dia pergi ke surga. Jadi dari fakta ini sudah bertentangan. Dan ingat, tidak mungkin Yesus berbohong. Tidak mungkin Yesus berbohong. Hari ini Yesus bersama-sama dengan dia di Firdaus, karena pada waktu itu mereka pasti sudah akan mati. Hari itu juga, hari Jumat. Dan lalu waktu matinya Yesus pergi ke surga. Tapi kalau memang Firdaus itu adalah surga, itu tidak bertentangan sama sekali. Jadi Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu ayat 46-nya Yesus mengatakan kepada Bapaknya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Itu artinya memang dia bertemu dengan penjahat yang bertobat itu di Firdaus, karena Firdaus juga adalah surga. Jadi itu argumentasi pertama kalau ada orang yang mengatakan bahwa Firdaus dan surga itu berbeda. Ya, karena saya pernah mendengar bahwa ada orang yang mengajarkan demikian. Dan memang pada kenyataannya banyak orang yang
percaya akan adanya tempat penantian, dan percaya bahwa juga Firdaus dan surga adalah dua tempat yang berbeda. Dan juga saudara-saudara, argumentasi yang lain dari Firdaus yang kita percaya adalah surga itu sendiri adalah kata Firdaus itu sendiri, dan dalam Lukas 23 ayat 43 itu bahasa Yunaninya paradisos, dan itu lalu menurunkan kata bahasa Inggrisnya paradise yang artinya surga. Dan di dalam Alkitab itu sebenarnya hanya ada 3 kali keluar kata atau bahasa Yunani paradisos itu, yaitu Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan juga Wahyu 2 ayat 7. Di hanya 3 ayat itu kata Yunani itu muncul. Dan di dalam 2 Korintus 12 ayat 4, kalau kita membandingkannya dengan 2 Korintus 12 ayat 2, maka jelas kita mendapatkan bahwa Firdaus itu adalah surga. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 2, di situ Paulus diangkat ke surga. Dan di dalam 2 Korintus 2 ayat 4-nya, Paulus mengatakan dia diangkat ke Firdaus. Jadi Firdaus dan surga itu pasti sama. Karena di ayat 2-nya dia diangkat ke surga, di ayat 4-nya diangkat ke Firdaus. Ya. Dan juga di dalam Wahyu 2 ayat 7. Kalau kita perhatikan di sana bahwa taman Firdaus itu, atau dalam taman Firdaus itu terdapat pohon kehidupan di dalam Wahyu 2 ayat 7. Sedangkan di dalam Wahyu 22 ayat 2, 14 dan 19 terlihat bahwa pohon kehidupan itu ada di surga. Jadi lagi-lagi kesimpulannya adalah Firdaus itu memang adalah surga. Jadi Firdaus itu adalah surga. Firdaus dan surga bukan dua tempat yang berbeda, dan itu pun bukan tempat penantian. Karena itu kita tidak percaya adanya tempat penantian. Lalu apa atau pandangan yang mana yang harus kita percayai? Dan itu dari pandangan-pandangan dari orang yang sama-sama melihat Alkitab. Dan juga saudara, mungkin kita juga perlu tahu tentang kepercayaan di dalam agama atau kepercayaan orang-orang kita yang masih di Jingitiw. Mereka percaya setelah mati, orang mati itu akan pergi ke satu tempat yang namanya Julihaha. Ya, mungkin kita pernah mendengar itu. Jadi kalau orang mati, orang itu arwahnya akan pergi ke satu tempat yang namanya Julihaha. Dan di sana mereka percaya bahwa semua arwah orang mati itu akan berkumpul di sana dan menjalani kehidupan nyata seperti sekarang ini. Jadi mereka percaya bahwa di waktu atau di mana mungkin di waktu Pangaliwu itu, ya waktu bagaimana mereka itu golo kobahola itu mungkin, ya mereka percaya bahwa pada waktu itulah arwah-arwah itu diantar untuk pergi ke sana, karena mereka dianggap bahwa mereka itu pergi dengan koanya siapa lagi yang Mapiga. ya koanya Mapiga Laga. Jadi mereka yang naik itu, makanya juga mereka itu disimpan sirip pinang, minyak wangi dan sebagainya, karena itu mereka mau pergi melakukan suatu perjalanan, makanya harus disiapkan seperti itu semua. Ya, itu kepercayaan orang Jingitiw, ya. Tapi menurut pandangan kita itu juga jelas salah, ya. Dan karena itu saudara-saudara, kalau itu salah, pandangan yang mana yang benar yang harus kita pegang? Kalau kita perhatikan bacaan kita sekali lagi, bagaimana Lukas 16 ayat 22 ayat 23 ini berbicara bagi kita ketika
orang miskin atau Lazarus mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu mati, itu pergi ke suatu tempat, yaitu ke suatu tempat yang menderita sengsara di alam maut. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari teks bacaan kita ini, itu artinya orang setelah mati itu langsung ke surga dan langsung ke neraka. Ya. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Kalau kita membaca kembali ayat 22-nya, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, pertanyaannya, Abraham ini ada di mana? Abraham ini adalah bapa segala orang percaya. Alkitab bersaksi bagi kita bahwa kalau orang percaya pasti masuk surga. Dan kalau Abraham adalah seorang yang percaya, itu artinya dia berada di surga. Ya. Dan juga kalau begitu, itu artinya setelah mati Lazarus pergi ke surga atau langsung masuk surga. Yang kedua, orang kaya itu juga mati, ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus dulu di pangkuannya. Di sini dikatakan orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, kata alam maut itu dalam bahasa Yunani-nya Hades. Di dalam bahasa Inggrisnya hell atau neraka. Karena itu orang kaya ini setelah mati dikubur lalu menderita sengsara di neraka. Jadi orang kaya itu masuk neraka, Lazarus masuk ke surga. Jadi jelas dari bacaan kita saat ini bahwa kita percaya setelah mati manusia langsung, kalau dia orang percaya langsung masuk surga, kalau dia tidak percaya langsung masuk neraka. Jadi itu kepercayaan kita yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita melalui bacaan kita tentang kisah Lazarus dan orang kaya ini. Jadi kalau ada orang yang mempunyai pandangan yang mengatakan bahwa orang mati tidak langsung ke surga atau ke neraka, masih pergi ke satu tempat penantian kayak ini, tidak. Kita tidak percaya demikian. Kalau mau berargumentasi, tunjukkan ayat ini. Kalau mereka tidak percaya, tanyakan, apakah kamu percaya firman Tuhan atau tidak? Ya, jadi itu bisa membuat kita berargumentasi dengan orang. Kemana orang mati setelah mereka mati? Kemana manusia setelah mati? Kita percaya setelah mati manusia langsung surga dan neraka. Tapi ingat saudara, pada waktu kita mati itu hanya jiwa atau roh kita yang masuk ke surga atau neraka. Sedangkan tubuh kita belum. Kalau kita perhatikan ayat 23 tadi, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Jadi tubuhnya dikubur, tapi jiwanya sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi sementara orang kaya itu dikubur, tapi jiwanya sudah menderita di alam maut. Dan tentu saja Lazarus juga pasti dikubur. Tapi mungkin hanya tidak diceritakan saja. Ya. Jadi tubuh kita memang masih di kuburan, tapi tubuh roh dan jiwa kita atau jiwa kita itu langsung ke surga. Misalnya sekarang jam 8:12, dan misalnya saya mati detik ini. Detik ini juga jiwa saya akan langsung ke surga karena saya seorang yang percaya kepada Yesus. Tapi tubuh saya ini hari Kamis, mungkin saja hari Sabtu baru kubur. Jadi tubuhnya hari Sabtu baru kubur, masuk tanah, tapi jiwanya detik ini juga sudah sampai ke surga. Ya. Jadi saudara, seperti itulah pandangan yang benar tentang kemana manusia setelah mati. Ya. Jadi seperti itu pandangannya. Karena itu saudara, kalau ada orang yang mengatakan ataupun bersaksi bahwa mereka pernah melihat arwah orang mati di dunia ini, jangan percaya. Ya. Kenapa kita tidak percaya? Karena setelah mati
jiwa atau rohnya langsung ke surga dan neraka. Lalu yang masih gentayangan itu siapa? Arwah siapa? Ya, jadi itu harus menjadi satu pertanyaan juga bagi kita. Kalau memang setelah mati orangnya langsung ke surga atau neraka, lalu siapa yang masih gentayangan, yang masih kita lihat, masih ada di belakang rumah, di tempat biasa duduk atau bermain dan lain sebagainya? Nah, jawabannya adalah tentu saja bukan orang yang sudah mati itu. Lalu siapa? Itu pasti setan yang menyamar, ya. Karena menjadi malaikat terang pun setan bisa menyamar, apalagi menjadi kakek nenek kita, orang-orang yang kita kenal, ya. Kalau seandainya misalnya bayi kita meninggal hari ini, dan lalu setan itu menampakkan diri dalam rupa orang lain, misalnya Napoleon atau orang yang tidak kita kenal di sini, bisakah kita bercerita kepada orang lain bahwa saya melihat arwah ini di sini? Tidak mungkin, karena kita tidak tahu siapa yang kita lihat itu. Tapi kalau setan menyamar menjadi wujud dari bayi kita yang baru meninggal, dan lalu ada orang yang cerita, tadi beta lihat bayi masih ada duduk di sana, masih makan sirip pinang atau lain sebagainya, ya, pasti banyak orang yang percaya karena memang yang dilihat itu dia atau bayi itu yang meninggal itu. Ya, setan itu seperti itu, ya. Setan itu tidak bodoh, dia menyamar menjadi orang lain lalu menampakkan diri. Karena itu saudara, kalau kita mempunyai paham atau doktrin yang benar, itu akan mempengaruhi hidup kita, ya. Karena itu belajar firman Tuhan dan mengetahui kebenaran itu akan menolong kita dari setiap penyimpangan-penyimpangan atau cerita-cerita yang tidak benar, yang sebenarnya tidak nyata dan benar. Karena itu saudara, jangan percaya kalau ada orang melihat arwah-arwah orang lain. Jangan percaya juga bahwa ada arwah yang gentayangan, yang karena dendam masih kembali membalaskan dendamnya. Jangan percaya semuanya itu, ya. Karena itu jangan percaya arwah-arwah gentayangan, karena semua cerita-cerita seperti itu hanya ada di Indosiar dan tidak ada di Alkitab, ya. Karena itu kalau mau lebih percaya Alkitab, jangan percaya itu. Kalau memang lebih percaya itu, silakan. Tapi Alkitab berkata tidak seperti itu. Karena itu kalau lewat kuburan jangan lagi pernah takut, ya. Kenapa tidak takut? Karena tidak ada arwah orang mati di situ, ya. Karena kita kebanyakan kalau orangnya baru saja dikubur hari ini, kebanyakan orang akan takut lewat kuburan itu, karena dia beranggapan bahwa nanti ada setan di sana. Setan itu dalam artian arwah orang mati itu. Karena itu mereka akan berusaha kalau lewat di sini 5 menit sampai, tapi mereka rela berputar 30 menit supaya jangan lewat jalur yang ada kuburan. Dan jujur saja, sebelum saya juga mengenal kebenaran, tahu bahwa sebenarnya arwah-arwah mati itu tidak ada di dunia ini, saya dulu juga adalah orang yang penakut, ya. Keluar malam sangat takut. Kenapa? Karena berpikir bahwa ada kemungkinan saya berjumpa dengan arwah orang mati, arwah orang yang sudah mati, ya. Tapi setelah tahu kebenaran, karena orang yang sudah mati tidak mungkin gentayangan dan tidak mungkin ada di dunia ini, karena itu pulang jam 2, jam 3 pun saya tidak akan takut lagi. Karena arwah-arwah orang mati itu tidak ada sebenarnya, ya. Jadi saudara, mempunyai pengertian firman Tuhan yang benar, doktrin yang benar, itu sangat membantu kita, ya. Karena itu kalau kita mempunyai paham atau pandangan doktrin yang salah, maka itu sangat berpengaruh terhadap hidup kita sendiri. Seperti doktrin ini misalnya,
Kalau seandainya kita tidak percaya orang yang mati langsung surga langsung neraka, maka kita akan sangat ketakutan karena masih beranggapan ada arwah orang mati. Dan juga misalnya doktrin tentang keselamatan tidak bisa hilang. Kalau kita percaya keselamatan kita tidak mungkin hilang, maka ketika kita menjalani hidup dengan mempunyai suatu penghiburan yang luar biasa, bahwa kapanpun kita mati, kita yakin kita pasti selamat. Seandainya kita mempunyai pandangan atau doktrin keselamatan bisa hilang, kita akan waspada atau mungkin kepikiran, jangan-jangan saya tidak selamat nanti. Percuma saya percaya Yesus, lalu ujungnya tidak selamat, ya. Karena itu doktrin yang benar atau percaya kepada doktrin yang benar itu sangat menolong kita menjalani hidup ini. Ataupun doktrin tentang Allah menentukan segala sesuatu. Kalau kita percaya doktrin itu, kita percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu, Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan lalu kita percaya janjinya bahwa apapun yang terjadi bagi kita, baik, buruk, dan lain sebagainya, tapi ujungnya itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kita percaya Allah itu berdaulat. Karena itu saudara, mempunyai pengertian atau doktrin yang benar di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mempunyai pandangan atau doktrin yang salah, itu pun akan berpengaruh dengan hidup kita. Karena itu kita perlu belajar firman Tuhan. Karena itu saudara, dari pelajaran kali ini, kemana manusia setelah mati. Kita percaya bahwa setelah mati kita langsung ke surga kalau percaya, langsung ke neraka kalau tidak percaya. Dan kita tahu kita semua pasti akan mati. Ibrani 9 ayat 27 bahwa setiap kita sudah ditentukan untuk mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Jadi kita akan mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Karena itu kita semua pasti mati dan kita akan dihakimi. Dan inilah penghakiman individual. Ini beda dengan penghakiman massal yang terjadi di akhir zaman nanti. Bagaimana Yesus akan mengadili semua orang yang hidup maupun yang mati. Karena kenapa orang percaya adanya penantian? Karena mereka percaya bahwa setelah kita mati, kita akan diadili. Yaitu pada waktu Yesus datang kedua kali. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada pengadilan individu, yaitu Ibrani 9 ayat 27. Karena itulah setelah mati kita langsung ke surga, langsung ke neraka. Itu tergantung kita orang percaya atau tidak. Ya. Nanti pengadilan yang waktu Yesus datang yang kedua kali, itu bukan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka lagi. Kalau kita yang sudah masuk surga, pada waktu pengadilan itu hanya mau memberitahu kita atau mengadili kita berapa upah yang kita peroleh, pahala yang kita peroleh sepanjang kita ada. Setelah percaya Yesus, misalnya hari ini percaya Yesus, kita masih hidup 5 tahun. Nah, sepanjang 5 tahun itu apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Kita melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan catat. Dan nanti di akhir zaman Tuhan akan memberikan upah kita semua orang. Karena itu kita yang sudah percaya giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan berhenti, jangan lelah, jangan letih. Ya, karena semua itu yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena di akhir zaman nanti, pada waktu pengadilan terakhir, Tuhan akan membalaskan itu kepada kita. Dan lalu bagi orang yang percaya, bukan hanya nanti dia diberikan upahnya, tapi juga tubuhnya juga akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan dan digabungkan dengan jiwa atau rohnya yang sudah masuk duluan.
Karena itu nanti kita akan masuk atau ada di surga itu dengan tubuh jiwa kita. Jadi kita lengkap seperti ini. Tapi tubuh kita sudah di-upgrade. Tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Tuhan Yesus setelah naik ke surga. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, mereka akan diadili. Tingkat penghukuman mereka di neraka. Jadi penghukuman di neraka pun ada beda-beda. Di sana bukan seperti masyarakat komunis yang penderitaannya sama rata. Tidak. Ada bedanya, ada tingkatannya. Orang yang melakukan dosa yang lebih banyak, dia pasti dihukum lebih berat dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa yang lebih sedikit. Tapi ingat, penderitaan teringan di neraka itu jauh lebih hebat dari penderitaan terberat di dunia ini. Karena itu orang-orang yang banyak mendengar Injil itu jauh lebih berat hukumannya daripada orang yang tidak pernah sama sekali mendengar Injil. Ya, kalau kita mendengar Injil, banyak mendengar Injil tapi tidak percaya kepada Yesus, hukuman kita nanti jauh lebih berat. Renungkan ini. Setelah kita mati, kita pergi kemana? Ya, karena itu sebelum kita mati, setidaknya malam ini masih ada kesempatan bagi kita. Kita harus mengambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang telah mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dan kita pasti akan menyusul Lazarus ke surga, dan juga Abraham, dan juga semua orang percaya. Tapi kalau kita tetap tidak mau percaya kepada Dia, acuh tak acuh, dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, maka ingat, kita akan menyusul orang kaya itu ke neraka. Karena itu saudara-saudara sekalian, pikirkan ini. Setelah mati, kita pergi kemana? Kapanpun kita bisa mati. Karena itu sebelum mati, pastikan tujuan kita kemana. Karena ingat, tidak ada lagi Injil di dalam kuburan. Tidak ada lagi kesempatan setelah kita mati. Tidak ada lagi harapan bagi orang yang sudah masuk neraka. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang tidak peduli Yesus setelah dia mati. Karena itu, jangan pernah berharap saudara akan mempunyai kesempatan setelah saudara mati. Sekali neraka, tetap neraka. Sekali surga, tetap surga. Karena di sana ada jurang yang tak terseberangi. Orang yang mau pergi dari surga ke neraka tidak bisa. Dari neraka ke surga pun tidak bisa. Karena itu, sebelum mati, pastikan saudara pergi ke mana. Karena itu saudara semua, renungkan itu. Dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin.